dari awal pertengahan hingga akhir. Hadiratmu kuasamu yang menyertai. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Mita untuk berbicara pada hari ini, menyampaikan suara yang daripada Engkau Tuhan. Berdoa untuk setiap yang melayani hari ini Tuhan, dan bisa melayani dengan kuat kuasa Engkau Tuhan. Berikan anugerah dan kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini, berkati ibadah kami. Dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan mengatakan amin. Amin. Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Belum semuanya bersama saya. Selamat pagi saudara. Siapa yang percaya kalau saudara ada di tempat ini bukan suatu kebetulan saudara? Amin. Udah part of the plan, udah rencananya Tuhan. Jadi hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Udah rencananya Tuhan. Amin. Siapa yang memberikan yang terbaik, pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan? Amin. Kita mau datang ke tempat ini untuk memberi, bukan untuk menerima saja saudara. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita semua.
kasih ya Tuhan. Karena kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Biarkan api itu ada dalam hidup kami Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat menyadari betapa besarnya, betapa luar biasanya kuasa-Mu Tuhan yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Oh, Jesus. Oh, thank you, Lord. Kaulah Tuhan, Kau ini Tuhan. Oh, my Jesus, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth that I see. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, majesty is you, Lord. At the sound of your name, I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stay. Nothing compared to the promise I have in you. Oh Jesus, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never
juga bangkit ya saudara ya. Baik, saya bersyukur saya ada di keluarga ini gitu ya, keluarga City Blessing, dan saya ngerasa keluarga di sini. Amin. Gak ada dari kita yang orang asing. Amin. Kita semua keluarga dalam Tuhan ya. Ya, jadi saya percaya kita harus saling membangkitkan satu dengan yang lain ya. Karena kita menjelang hari Tuhan, kita harus kuat. Amin. Ini hari-hari ini nih iblis ini gencar saudara, gencar mengambil banyak anak-anak Tuhan, gencar memporak-porandakan keluarga-keluarga, gencar melakukan pekerjaan-pekerjaannya saudara. Tapi jangan salah, hari-hari akhir ini Roh Allah juga lagi gencar saudara. Amin. Kita nggak boleh patah semangat ya. Pagi hari ini saya percaya Tuhan mau bicara bagi setiap kita, terutama saudara dan saya. Amin. Tuhan mau bicara buat setiap kita secara pribadi. Ya, saya percaya Tuhan mau kita bangkit. Pagi hari ini judul firman Tuhan adalah keberanian. Katakan keberanian. Baik, di bulan November ini kita sedang merayakan apa ya? Secara nasional. Hari apa? Iya, Hari Pahlawan ya saudara ya. Saudara, kita ini bukan pecundang, amin. Kita bukan orang yang gagal. Katakan saya bukan orang gagal. Coba bilang kiri kanan suami istri kamu bukan orang gagal. Ingat itu. Kamu pemenang. Kamu pahlawan. Katakan saya pahlawan. Ya saudara, kita harus membangkitkan diri kita saudara. Karena kita adalah umat pemenang. Yang menang peperangan bukan kita. Amin, tapi Allah. Dia sudah mati di kayu salib, tanggung semua dosa kita, dikuburkan, bangkit. Artinya dosa tidak berkuasa atas dia, maut tidak berkuasa atas dia. Amin. Tuhan sudah menang dan dia memberikan kemenangan itu buat saudara dan saya. Itu sebabnya kita nggak boleh patah semangat. Amin. Semangat. Saya percaya kita semua akan bangkit. Amin. Saudara kalau lihat seorang pahlawan pasti orang yang berjuang, benar ya saudara ya. Mungkin bukan seorang tentara, tapi saya gambarin seperti seorang tentara. Karena karakter ini adalah karakter seorang pahlawan, saudara. Karakter seorang pahlawan adalah keberanian. Kalau pahlawan, kalau seorang tentara atau seseorang takut, dia nggak pernah jadi pahlawan. Benar ya saudara ya? Seseorang yang takut tidak pernah jadi pahlawan. Tapi orang yang berani pasti jadi pahlawan. Kita akan belajar banyak saudara ya. Bagaimana pahlawan itu nggak peduli sama apapun juga. Orang yang berjuang sampai akhir itu pahlawan. Dia nggak pusing akan masalah-masalah. Mereka hanya mau mengerjakan apa tujuannya. Itu seorang pahlawan. Jadi kalau hari ini saudara bingung, nih saya nih besok gimana ya? Tahun depan 2023 gimana ya? Saudara, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Kita nggak bisa berharap sama apapun juga, bahkan sama bangsa kita. Kita berharapnya sama Tuhan. Saudara dan saya, kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Kalau masa dahulu kala Elia diselamatkan pada masa kelaparan, tahun depan saudara dan saya kita diselamatkan. Amin. Itu pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Coba bilang kiri kanan, jangan takut. Ya, jangan takut saudara. Coba bilang, saya nggak boleh takut ya. Iya. Amin. Seorang tentara yang berjuang tidak memusingkan diri, semua pasti tahu itu ayatnya. Nggak memusingkan diri dengan penghidupannya. Orang yang mau berperang nggak pusing sama hidupnya. Saudara ya, keberanian saat ini diperlukan buat semua anak-anak Tuhan. Karakter keberanian itu harus ada dalam diri saudara dan saya. Amin. Hari-hari ini iblis itu gencar membuat anak-anak Tuhan takut. Sama seperti dunia. Dunia takut loh saudara.
Timotius 1 ayat 7. Mari kita baca sama-sama di depan. 1, 2, 3. Allah memberikan kepada kita amin. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Roh Kudus itu diberikan buat saudara dan saya, bukan roh yang memberi kita ketakutan, tapi membangkitkan kekuatan dalam hidup saudara. Kasih dan ketertiban itu Roh Kudus, ya. Jadi kita nggak perlu takut. Roh Allah yang diberikan dalam hidup saudara dan saya itu lebih besar daripada yang ada di muka bumi ini. Gak ada yang perlu kita takut. Amin. It's not about you. Bukan tentang engkau. Amin. Ketika kita udah di dalam Tuhan, hidup kita itu bukan tentang kita lagi. Ingat itu baik-baik. Bukan tentang saya, bukan tentang saudara, bukan, tapi tentang Allah yang sedang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu yang terjadi, saudara. Memang tampak luarnya ini kayak begini ya, lemah, kan gitu, kadang-kadang minder gitu kan. Tapi kita punya Allah di dalam kita yang besar, saudara. Itu yang membuat kita kuat. Amin. Saya ini ketika lahir baru, saudara, saya ingat ketika saya mau siapin firman ini, Tuhan ingetin. Saya ini seorang penakut, saudara. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Saya bisa pulang malam dari kantor, saudara, atau dari kuliah, pergi ke sana kemari gitu kan. Nanti sampai kosan baru saya ketakutan, saya nekat banget tadi. Gitu. Saya ini penakut, saudara. Tapi Tuhan berbicara terus, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Aku menyertaimu, aku menyertaimu. Itu hampir setiap hari, saudara. Sehingga pelan-pelan, iya jangan takut. Oke, enggak takut. Oke. Saudara, Tuhan yang bisa rubah saudara dan saya. Amin. Kita nggak bisa rubah, berani. Nggak bisa. Tuhan yang taruh roh keberanian itu dalam diri saudara dan saya. Ya, kita harus ngalahin hidup diri kita. Bukan kita lagi nih. Ini bukan saya lagi, tapi roh Allah ada dalam hidup saya. Amin. Ya, kita akan belajar Triwira Daud. Triwira, pahlawannya Daud. Kita buka sama-sama 2 Samuel 23. Ini contoh pahlawan ya, saudara ya. 2 Samuel 23. Ayatnya yang ke-8 sampai 17. Saya mau yang genap dibacakan oleh para pria, yang ganjil oleh para wanita, biar semua kita baca firman gak tidur ya. Pagi-pagi cenderung pengen tidur, benar ya? 2 Samuel 23 ayat yang ke-8 sampai ke-17. Silakan, sudah dapat semua, Min? Silakan para pria. 1, 2, 3. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbal, orang Hakmon, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tersikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, mari para wanita. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia masuk ketiga pahlawan itu. Ia ada sama-sama Daud ketika mereka membawa orang Filistin telah kumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang di Filistin, sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu
ia dapat mempertahankannya dan memukul salah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Pada waktu itu Daud ada di dalam gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari bering di Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripada ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Saudara, pahlawan-pahlawan Daud, kalau saudara baca Samuel ini, kita bisa mendapatkan bagaimana mereka adalah orang-orang yang kecewa. Mereka adalah orang-orang yang brengsek. Mereka adalah orang-orang yang dibuang. Mereka bukan orang-orang yang hebat, bukan. Aslinya, tadinya, sebelumnya mereka adalah orang-orang yang gak tahu hidup benar, saudara. Orang-orang yang jahat, yang ditolak, yang melarikan diri, yang mungkin habis bunuh orang, ngumpet, saudara, di Gua Adulam bersama-sama dengan Daud. Mereka bersama-sama ada di dalam gua bersama dengan Daud. Saudara tahu Daud itu adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Firman Tuhan catat, ya, Daud itu hatinya tuh melekat sama Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, the man after God own heart, itu Daud. Orang sesudah hatinya Tuhan itu Daud. Kenapa? Suka nyembah Tuhan, suka ada di hadirat Tuhan, itu Daud, saudara. Jadi Tuhan tuh gak bisa tahan hatinya buat Daud, karena sangat mengasihi Daud. Ketika Daud dikejar-kejar sama Saul, dia harus ngumpet, saudara. Nah, orang-orang ini yang brengsek-brengsek ini itu bersama-sama dengan Daud, orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya itu seharusnya yang terjadi. Memang bukan dengan kekuatan kita. Orang benar di tengah kumpulan orang gak benar, saudara membawa perubahan. Amin. Itulah yang terjadi. Orang-orang yang tertolak, orang-orang yang dibuang, ketika bersama-sama dengan orang benar, mereka berubah, mereka diubahkan. Banyak berbicara dengan orang benar, mereka semakin lama semakin berubah. Tiga pahlawan Daud ini, Triwira ini, selalu dipuji-puji, saudara, di 2 Samuel, di Samuel, kitab Samuel. Nomor 1, namanya Isibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Itu beraninya kayak apa coba, saudara? Kita bawa tombak ya. Bunuh berapa saudara bisa coba? 800 orang tuh kayaknya impossible, benar ya saudara ya? Itu keberanian yang luar biasa itu, saudara. Saudara, bangsa Filistin itu adalah musuh bebuyutannya bangsa Israel.
ada di jemaat di Cijantung, jemaat di Lampung, saya pernah dengar ada orang yang bicara begini, seorang bapak. Kenapa? Ketika saya udah sungguh-sungguh sama Tuhan, saya makin lama makin susah. Saudara tahu nggak? Bangsa Israel itu keluar dari Mesir ya, dari perbudakan, itu melewati laut keberauan ya. Kemudian masuk ke tanah perjanjian. Emang di sana baik-baik aja? Enggak, itu musuh semua. Mereka harus dudukin tanah itu. Karena itu mereka harus berperang, mereka harus berani. Kenapa Tuhan bilang itu tanah kamu? Karena Tuhan bicara kok saudara. Itu tanah kamu. Bukannya robot, Tuhan yang bicara. Emang pemilik langit dan bumi siapa? Kan Tuhan. Tuhan bilang aku menyertai engkau. Karena itu ketika masuk ke tanah perjanjian, mereka harus ngalahin orang Amori, orang Filistin, banyak sekali suku-suku bangsa di sana yang harus dikalahkan, saudara. Raja-raja di sana harus dikalahkan, musuhnya banyak. Korintus katakan hal-hal yang rohani itu adalah gambaran hal-hal yang alami. Hal-hal yang rohani itu sebelumnya terjadi dulu hal-hal yang jasmani. Artinya apa? Ketika kita lepas dari perbudakan dosa, saudara melangkah masuk ke tanah perjanjian, saudara harus melawan banyak musuh. Musuh saudara siapa? Kebiasaan-kebiasaan saudara dulu harus dikalahkan, harus dilepasin, mungkin harus doa puasa, mungkin harus didoain sama mentor, mungkin pikiran-pikiran yang jahat harus dilepasin, belajar baca firman supaya ngalahin semua pikiran negatif. Itu musuh saudara dan saya. Amin. Karena iblis itu duduk di sana, saudara. Duduk di atas dosa. Saudara tahu, dosa itu adalah pintu untuk iblis masuk keluar dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika seseorang yang tadinya biasa lakukan dosa, ikut Tuhan nih, melangkah masuk tanah perjanjian, bertobat, lahir baru, dibaptis, mulai dikaget. Wah, musuhnya banyak. Individualisme. Mungkin sakit hati dulu sama mama papa, sekarang udah bertobat, harus nyampunin. Benar ya saudara? Ngalahin diri sendiri. Paulus bilang, aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Itu yang terjadi saudara. Terus kelihatannya kok gak ada pertolongan Tuhan ya? Gak ada pertolongan Tuhan. Saudara, ketika saudara percaya, pegang janji firman Tuhan, gak ada satupun saudara akan lihat, gak ada satupun yang mustahil. Saya ngalamin itu saudara. Saya dari lahir Kristen saudara. Lahir, dibaptis, masih kecil, Kristen, sekolah minggu. Kelompok anak-anak muda ikut sekolah minggu terus sampai anak muda saya ikut. Ketika saya kuliah semester kedua saya terima Yesus. Tapi ada banyak sekali yang saya harus hadapi dalam hidup saya, termasuk orang tua nggak setuju. Itu bukan musuh orang tua. Amin. Tuhan yang berperang bersama dengan saudara. Amin. Nah, kita lihat yang kedua, Eleazar anak Dodo, anak seorang Amori, termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Jadi orang ini, tentara-tentara udah pada pergi, dia doang sendiri ini sama Daud. Saudara perhatikan saya. Tidak ada pahlawan yang pergi sendiri berperang.
dia ada bersama dengan mentornya, komandannya. Kalau saudara mau menang, saudara bersama dengan komandan saudara. Siapa? Gembala saudara. Gak ada orang yang bisa berperang sendiri. Mati saudara berperang sendiri. Benar saudara? Tapi ada gembala, ada komandan yang bisa tahu strategi. Kalau saya bilang tembak, tembak. Kalau saya bilang diam, diam. Itu saudara. Saya belajar dari sini. Bagaimana kita harus bersama-sama dengan pemimpin kita. Berjalan bersama-sama. Mungkin gak bersetuju, gak apa-apa. Tapi tetap jalan sama-sama. Tetap bersama-sama. Orang ini bersama-sama dengan Daud. Selalu bersama-sama dengan Daud. Berani ngolok-ngolok orang Filistin. Filistin itu, sudah tahu Goliat? Goliat itu bangsa Filistin. Badannya yang 2 meter ke atas, saudara. Bangsa Israel nggak setinggi itu. Dan mereka berani. Jadi kelihatannya masalah besar ya. Tapi mereka tetap bisa ngalahin. Yang ketiga, ada Sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Di ayat 12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Orang-orang yang berani. Triwiranya Daud. Itu luar biasa. Saudara, musuh kita bukan darah dan daging. Amin. Kita gak dipanggil sama Tuhan untuk kita menyakiti satu sama lain, enggak, ya. Kita lihat definisi dari arti kebenaran. Menurut Wikipedia, keberanian itu adalah pilihan dan kehendak untuk melawan. Itu keberanian. Melawan apa? Derita, luka, bahaya, ketidakpastian atau intimidasi. Saudara, kadang-kadang masalah-masalah datang dalam hidup kita, Tuhan mau kita tetap maju, itu namanya keberanian. Mungkin saudara terluka, tapi saudara tetap mau ikut Tuhan, saudara tetap mau layani orang, saudara tetap mau nginjilin, saudara tetap baik, walaupun disakiti, saudara masih baik aja. Itu keberanian. Ketika saudara tahu sesuatu yang bahaya, tapi saudara tetap lakukan, itu keberanian. Keberanian kadang-kadang melewati batas-batas kesanggupan kita. Itu keberanian. Kita dipanggil untuk memiliki keberanian. Amin. Kenapa? Pepatah orang dunia aja tahu ya, berani karena benar, takut karena salah. Ya. Nah, jadi kebenaran apa yang harus kita miliki sebagai orang percaya? Nah, ini kita masuk ya ke poin yang nomor 1 ya. Keberanian percaya pada Yesus. Saudara, kelihatannya mainstream, kelihatannya common ya, biasa amat, iyalah percaya sama Yesus, buktinya gue ke gereja. Gak gitu juga gitu ya. Saudara, banyak orang pergi ke gereja ketika berdiri sama masalah dalam hidup saudara kabur. Saya kabur. Itu namanya gak berani. Gak berani percaya sama Yesus. Berani percaya pada Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. Kelihatan gak sampai belakang? Kelihatan? Oke, kita baca yuk. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendaknya.
Itu keberanian. Kenapa? Saudara, saya lagi merenung-renung di Korintus, saudara. Saudara dan saya, kita ini punya Allah yang bertahta di surga. Saudara tahu nggak? Mereka yang di luar beribadah sama Yesus, mereka nggak punya siapa-siapa. Di surga nggak ada Allah yang lain. Cuma ada Allahnya saudara dan saya, Yesus Kristus. 1 Korintus 15 katakan apa, saudara? Ketika dia naik ke surga, disaksikan oleh 500 orang. Saudara, 500 loh, bukan 1, 2, 3, bukan 12, 500. Artinya apa? Dia benar-benar naik dan disaksikan sampai hilang di awan-awan. Dan dia memang ada di surga. Itu Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah. Kita punya Allah yang menyediakan tempat. Amin. Ketika kita semua menutup mata selesai di muka bumi ini, saudara dan saya udah ada dong tempatnya. Wow. Itu yang terjadi, itu yang faktanya kata firman Tuhan itu. Dan mereka menyaksikan, saudara. Jadi kita nggak perlu meragukan Yesus dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan. Yesus ada dalam hidup saudara, Yesus ada dalam hidup saya. Yesus mau bekerja dalam hidup saudara, Yesus mau bekerja dalam hidup saya. Amin. Ketika kita percaya, berani percaya sama Yesus, it means apa yang Yesus katakan dalam firman-Nya. Yuk, berani yuk percaya, Yesus engkau katakan begini, aku mau pegang firman-Mu. Saya ingat waktu saya baru lahir baru, saudara. Ada dari kecil udah Kristen ya, tapi baru namanya ngalamin yang Tuhan itu hidup. Jadi saya bilang gini, Tuhan, jadi saya kecipratan minyak dong, saudara, lagi goreng gitu kan. Terus, aduh, saya baru lahir baru, saudara. Kan firman Tuhan bilang oleh bilur-bilurnya kita sembuh, ya kan? Jadi saya mulai berdoa. Saya bilang, Tuhan, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus. Karena anak kos, saudara, nggak punya obat, ya kan? Kita sekarang mungkin bisa cari obat ya, olesin. Anak kos nggak tahu gimana caranya, baru bertobat pula. Jadi belajar percaya sama apa yang Yesus katakan. Tuhan, kau katakan aku sembuh, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Kecipratannya bukan dikit, banyak. Saya tungguin. Sampai siang, sampai sore, gak melendung. Puji Tuhan. Artinya yang natural bisa dikalahkan sama supranatural. Amin. Apa yang mustahil, gak ada yang mustahil buat Allah kita. Amin. Di segala keadaan kita, Allah tuh iya dan amin. Pasti, saudara. Gak ada yang perlu kita takutkan atau kita ragukan tentang Dia. Mari berani percaya. Saudara percaya pada Yesus, itu artinya memberi hidup kita seluruhnya kepada Yesus. Mempercayakan hidup kita dalam tangan kasih-Nya. Itu namanya percaya. Percaya itu bukan di bibir. Percaya itu artinya, Tuhan, saya percaya aja lah apapun yang terjadi. Saya percaya firman-Mu katakan masa depan sungguh ada, harapan-Mu tidak hilang. Aku percaya. Udah gak khawatir ya. Tapi banyak kali orang-orang Kristen, bukan tempat ini ya, percaya, habis itu takut, diambil lagi khawatirnya. Bener gak ya? Bener gak ya Tuhan bisa kerja? Bener gak ya? Saudara, kalau kita percaya, udah percaya aja. Gak usah kita ragu. Tinggalin semua keraguan, khawatir. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Amin. Itu namanya percaya. Menaruh hidup kita sepenuhnya di dalam tangan kasih. Ada satu ilustrasi yang bagus, saudara. Ya, seorang sirkusmen ya. Dia lewatin, saudara mungkin udah pernah dengar ya. Lewatin dari satu
tempat ke tempat lain lewat satu tali aja, tanpa bawahnya, tanpa ada penopang yang menyediakan gitu ya, seperti batal-batal gitu. Dia lewat jalan gini doang. Woi, tepuk tangan semua. Kemudian dia bilang, menurut saudara kalau saya bawa bambu, saya bisa lewat sana nggak? Bisa, pasti bisa. Dia lewat lagi, benar dia bisa. Sekarang percaya nggak saudara bahwa saya bisa lewat lagi bawa seseorang di punggung saya? Percaya. Oke. Sekarang siapa yang mau ikut saya? Percaya kan saya bisa lewatin lagi tali ini tanpa jatuh? Percaya. Ayo, siapa yang mau sukarela ikut saya di punggung saya? Nggak ada yang mau. Itu artinya percayanya di bibir. Cuma satu orang yang angkat tangan, dan itu anaknya. Dia naik ke punggung bapaknya, dia lewatin. Itulah percaya, saudara. Percaya itu sampai segitu. Poin yang kedua, keberanian berdiri di atas kebenaran atau firman Tuhan. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau orang benar tidak hidup dengan iman, itu bukan orang benar. Penakut, saudara. Karena kita bisa hidup ketika kita berani percaya. Iman itu percaya, walaupun kelihatannya gak mungkin gitu kan. Percaya aja. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab saudara itu gak akan bisa bekerja kalau saudara cuma nganggep ya namanya Alkitab, ya kita baca. Ya terserah firman Tuhan ngomong apa, tapi saudara gak ambil firman itu dan aplikasikan dalam hidup saudara. Ketika saudara ambil firman itu dan mulai pakai dan mulai bilang, Tuhan aku berdiri di atas firman. Firman-Mu katakan, aku sembuh. Saudara sembuh. Firman-Mu katakan, aku baik-baik aja. Saudara baik-baik aja. Amin. Berdiri di atas kebenaran itu berbeda, lebih maju lagi. Saudara percaya nih sama Yesus ya. Kemudian sekarang saudara masuk dalam pengujian. Apakah saudara berani berdiri di atas kebenaran? Nah, saudara yang sekolah, saudara yang kuliah, saudara yang kerja, saya mau tantang setiap saudara. Berani nggak ketika temen korupsi atau nggak ada bos nih untuk bekerja ya? Atau saudara harus melakukan sesuatu yang mengikuti dunia, lakukan dosa gitu ya. Dosa itu emang tersembunyi, saudara. Berani nggak saudara bilang no? Teman-teman saudara nyontek, berani nggak saudara nggak nyontek? Teman-teman saudara siapin kepean di belakang, di tangan, berani nggak saudara nggak lakukan? Itu namanya keberanian. Suatu hari, waktu saya kerja, saudara, bos saya panggil, Nita, coba kamu bikin laporan, karena saya kerja di reservation ticketing, saudara. Coba kamu bikin laporan bahwa kita dalam sebulan ini, kita udah keluarin tiket sebanyak 1.000 buah. Hah? Kamu buat, kamu tanda tangan, kasih ke saya kirim ke Korea. Begini. Come on, you did, kata dia. Sorry,
buat tiket sampai 1.000. Sorry, saya nggak bisa buat. Saya bilang, no, kamu kan bawahan saya, kamu harus buat. Sorry, saya nggak bisa. Sorry, saya takut Tuhan, saya nggak berani. Saudara, hari itu saya pulang, saya nangis. Saudara. Saya bilang ke mama saya, "Mah, kayaknya saya akan dipecat. Nah, saya nggak nurut sama bos." Saudara, itulah orang benar. Kita semua orang benar. Ketika ada seseorang memaksa atau meminta kita melakukan apa yang gak benar, saudara masih mau gak lakukan? Atau saudara menolak? Jadi hari itu saya pulang ke rumah, saudara. Mama saya bilang, "Ya udah Nit, gak apa-apa, kita berdoa. Nanti Tuhan yang sediain kerjaan lagi." Iya mama. Tapi saya cukup nangis-nangis gitu ya, karena gak semua orang bisa masuk ke tempat itu. Saudara, seringkali kita kompromi karena kita takut. Ya, benar apa betul? Kita takut. Saya cuma tahu bahwa Tuhan, Engkau bersama saya. Apapun yang terjadi, saya mau ikut Tuhan. Amin. Wah, banyak saudara kejadian-kejadian yang menantang iman saya untuk saya menolak, mengatakan no. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita diuji. Nah, saudara mau ngikutin arus dunia ini apa saudara ngelewatin? Nih, ya. Misalnya arus dunia ini ke sana, saudara balik arah. Gak sama sama dunia ini. Itu namanya keberanian, saudara. Keberanian ikut Tuhan. Amin. Keberanian ikut Tuhan. Karena percaya bahwa hidup kita ini sementara. Katakan, hidup saya sementara. Hidup kamu juga sementara. Karena itu ngapain kita menyenangkan dunia ini? Ya, kita menyenangkan Tuhan dong. Sesudah kita dari dunia ini akan selama-lamanya, gak ada ujungnya saudara dan saya bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi banyak kali anak-anak Tuhan, orang-orang benar, begitu takut sehingga kompromi sama dunia. Berdiri di atas kebenaran artinya apapun yang terjadi, saya cuma percaya sama Tuhan. Dalam setiap keadaan selalu memilih untuk mengikuti apa yang firman Tuhan katakan daripada apa yang saya atau orang lain katakan atau pikirkan. Pilih, saudara. Itu sebabnya saya mendorong setiap saudara baca firman biar saudara mengenal kebenaran. Kebenaran itu yang membebaskan saudara, membuat saudara berani berdiri di atas kebenaran. Percaya, gitu kan? Berani percaya bahwa Tuhan yang menuntun saudara. Amin. Yang ketiga, sesudah kita berdiri di atas kebenaran, nah kita akan masuk dalam keberanian memberitakan Injil dan bersaksi. Matius 24 ayat 35. Firman Tuhan katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Wow. Artinya, saudara dan saya ketika memegang firman Tuhan, itu akan terjadi. Gak pernah enggak terjadi. Amin. Perkataanku tidak akan berlalu. Perkataanku iya dan amin. Sampai selama-lamanya. Tuhan memegang setiap firman-Nya dan perkataannya, saudara. Karena itu kalau saudara pegang firman Tuhan dan saudara percaya, Tuhan firman-Mu katakan ini, Tuhan firman-Mu katakan. Saudara percaya aja. Saya ingat ketika saya baru bertobat, kami berenam, saudara. 6 bersaudara, saya nomor 4. Ini kesaksian terus, saudara. Temanya kesaksian anak Tuhan. Jadi saya mau kesaksian. Jadi waktu saya bertobat, saudara, keluarga saya nggak ada yang bertobat kan. Gereja ke gereja biasa, gitu kan, mainstream ya. Kalau anak muda sekarang bilang gereja mainstream. Kemudian saya tuh pulang ya ke rumah, kan saya kuliah di Bandung. Saya pulang ke Jakarta. Waktu di Jakarta,
Ya karena saya udah lahir baru, saya juga dibaptis aja, nggak pakai ngomong-ngomong gitu kan sama mama. Karena saya pikir itu iman saya. Saya mau melakukan apa yang saya percaya. Firman Tuhan kok yang suruh saya bertobat dan dibaptis, saya lakukan. Sampai rumah, saya tuh mulai yang biasanya di rumah di keluarga kami kalau nonton kita sama-sama gitu kan, semua dari sama-sama, semua makan sama-sama, kita biasa bersama-sama. Jadi ketika mulai masuk ke rumah, saya sih ngerasa biasa aja karena saya mulai menghindari kan hal-hal yang nggak benar ya dalam hidup saya. Misalnya nonton film-film yang porno, terus suruh berbohong, saya nggak bohong gitu kan. Saya ingat satu hari, jadi saya lagi siang-siang, sering ada telepon kan ya. Kata mama gini, Nit angkat telepon bilang mama nggak ada. Oh, diuji saudara ya, bilang mama nggak ada. Ah, oh, oke. Ring, itu si tante itu pasti. Halo, halo, ibu. Iya tante. Mana mamanya mama? Bentar ya tante ya. Oke, taruh. Kan nggak boleh bohong. Ya. Saya taruh. Udah saya diemin aja. Saya nggak boleh bohong. Benar nggak? Tuhan udah ubah saya nggak mau lagi melakukan dosa. Saya nggak mau lagi berkata yang bohong. Saya mau belajar kudusin bibir ini, mulut ini. Terus akhirnya mati dong. Taruh. Kring. Loh, saudara diuji. Saudara lakukan yang benar apa nggak benar? Saya nggak mau melawan mama. Saya juga nggak mau berbohong kan gitu. Ring, saya angkat lagi. Malah saya taruh aja di sampingnya. Lewat deh, saudara. Satu kali lagi kita kumpul pekerja-pekerja kan, perusahaan satu perusahaan. Semua kita itu punya kebiasaan, perusahaan itu orang-orang Korea semua, dan mereka biasa minum whisky. Jadi kalau kita bertemu harus minum whisky semua, tuh kan? Minumnya satu-satu sloki gini, slokinya bukan kecil, gini loh. Jadi dia bawa satu botol whisky, kita dibagiin satu-satu. Satu-satu dia datang ke orang, ayo ketua, terus minum sampai air whisky-nya udah nggak ada ya, jadi gini. Nah, kemudian semua udah minum nih, balik kasih. Jadi satu gelas itu kita rame-rame, saya nggak sadar itu orang Korea nekat. Terus giliran sampai di saya tahu saya nggak akan minum ini gitu ya. No, I'm sorry. No, you have to, katanya gitu ya. No, I'm sorry. No, you have to. No, if you give me Coca-Cola, no problem. Saya bilang gitu. Kalau lo kasih Coca-Cola sama gue minum. Sorry, saya nggak minum. Semua lihat saya. Saudara tahu nggak? Saya di perusahaan itu 8 tahun, 9 tahun. Dan berapa orang bertobat? Karena apa yang berbeda? Saya pernah masuk pagi-pagi masuk kerja. Ini semua karyawan ngumpul, ngomong jorok pagi-pagi, saudara. Saya masuk situ, saya bilang gini, Pak, Bapak nggak takut masuk neraka? Ngomongnya enak aja gitu, saudara. Nggak takut masuk neraka? Emang kalau, tau nggak? Setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Artinya, Bapak ngomong jorok, Bapak masuk neraka. Semenjak itu, saudara, saya datang ke kantor. Kalau saya datang mereka lagi kumpul, mereka langsung, ada Nita, ada Tuhan sebenarnya ya. Saudara membawa perubahan. Amin. Keberanian memberitakan Injil dimulai dengan hidup kita setiap hari, saudara. Amin. Ketika hidup saudara kompromi sama seperti orang dunia, kadang-kadang Injil itu nggak perlu ngomongin, melalui perbuatan kita pun orang bisa lihat bahwa engkau berbeda, kau bukan dari dunia ini. Amin. Berani melakukan kebenaran, berani berkata kebenaran.
tapi juga saya beritain Injil, saudara. Karena itulah kebenaran yang kita punya. Saudara dan saya punya Allah yang hidup. Apa tega lihat teman-teman di kantor, tetangga, saudara, papa, mama belum bertobat, kita santai-santai aja ke gereja. Mereka mah pergi ke tempat lain, santai aja. Dan saudara, kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Benar ya? Kita nggak pernah tahu saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kantor dipanggil Tuhan, kita nggak pernah tahu kapan. Nggak harus tua meninggal itu sekarang. Benar ya? Itu sebabnya bagian kita adalah mari kita menjadi terang dimanapun kita ada. Beritain Injil. Ada satu teman kerja saya, saudara. Ketika saya selalu datang pagi-pagi ya. Saya nyampe di kantor 7:30. Orang belum datang, saya udah datang. Saya buka kunci. Kemudian biasanya saya udah beli gorengan, terus saya makan pagi. Nah, terus itu waktu untuk saya baca firman setiap pagi. Jadi saya baca Alkitab saya. Waktu saya baca, tiba-tiba teman kantor saya datang. Ih, ngapain dong baca apa? Baca Alkitab. Kenapa? Ih, buat baca Alkitab. Iya, kenapa? Dulu gua nggak kayak gini, tahu? Saya bilang. Dulu saya nggak peduli sama firman Tuhan, tapi saya berubah. Nah, itulah waktunya saudara saya memberitakan Injil. Akhirnya orang itu saya tantang, kalau gue bisa berubah, lo juga bisa berubah. Mau nggak lo terima Yesus? Hah? Terima Yesus? Boleh, tapi lo mesti bertobat. Iya, boleh. Akhirnya hari itu saya tantang layani dia terima Yesus, saudara. Saya kasih Alkitab kecil, saya bilang baca. Dia seorang Katolik, saudara. Kemudian seiring jalannya waktu, suatu hari saya tanya dia, gimana kamu? Ini sekarang saya tuh rasanya tuh Bapak tuh deket, Bapak, dia ngomongin, Bapak tuh deket sama saya. Saya senang banget. Saudara, itulah gunanya saudara ada di tempat kerja. Itulah gunanya saudara ada di sekolahmu, di kuliahmu, ketemu sama teman-teman. Itulah gunanya saudara. Jadi jangan anggap enteng ya ketika kita ada di satu komunitas. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya. Amin. Untuk mengubah komunitas. Terus ada lagi satu orang Katolik saudara. Itu teman kita suka berantem saudara. Maksudnya berantem yang suka salah paham. Nah, dia tahu setiap ada acara kantor, kalau itu ada acara doa di gereja, saya akan singkirin acara kantor, saya datang doa. Kalau nggak penting-penting banget ya acara kantor misalnya makan bersama, sorry lah bos, saya mau doa, mendingan saya doa gitu kan. Jadi teman saya selalu, kita harus cari hari yang dimana kita nggak doa loh. Saudara, salah satu teman saya yang Katolik itu pindah ke New Zealand. Saya udah lama bertahun-tahun gak ketemu dia. Kemudian saya kirim email, apa kabar kamu? Gimana kamu sekarang? Iya, Lid, gue sekarang kayak lu. Hah? Kayak gue? Setiap hari ada di gereja. Hah? Wow, saya sekarang melayani lo, Lid. Wow. Saudara, hidup saudara itu jadi garam, jadi terang. Amin. Ini bukan tentang saya, tapi tentang roh Allah yang ada dalam hidup saya. Begitu juga roh Allah dalam hidup saudara. Kita gak perlu takut memberitakan Injil. Ceritain aja apa yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara, kalau saya mau cerita bagaimana orang-orang bertobat dalam hidup saya, itu bukan karena kuat saya, bukan. Saya punya satu pembantu saudara, dan itu satu-satunya orang yang bertobat di rumah saya. Orang Hindu. Setiap hari biasa aja gitu layanin, dan saya biasa aja sama dia. Sampai suatu hari kita pergi ke pantai, kemudian dia duduk. Saya pikir inilah waktunya kita bisa duduk ngobrol. Jadi saya ceritain, saya kasih kesaksian bagaimana Tuhan hidup dalam hidup saya. Ketika saya susah, Tuhan ada loh. Saya berseru, Tuhan sediain loh. Bener loh, ini terjadi loh. Saya cerita sama dia. Terus tahu, saya tanya dia, gitu ya Bu ya? Iya, tahu nggak kamu? Tuhan itu datang bukan cuma bagi orang Kristen.
Semua orang yang mau percaya sama dia, begitu ya Bu, aku mau. Di pantai, saya layani dia, terima Yesus. Di pantai di Lampung, terima Yesus, bertobat, minggu ke gereja ya. Iya Bu, kita ke gereja. Dari awal pujian penyembahan, dia nangis dilawan. 3 kali dia pergi ke gereja, saudara. Dia cerita dong sama ibunya. Ibunya nelpon, Bu, sekarang aku udah ke gereja, bos. Ya, namanya orang baru lahir baru ya. Marah-marahin lah dia sama ibunya. Kamu kesana ke gereja apa mau kerja? Pulang. Saya bilang, Lilu, udah apa? Kamu tahu ada Yesus dan saudara, hidup kita ini pasti punya dampak. Amin. Masalahnya adalah saudara berani apa nggak berani berita Yesus. Karena kasihan saudara, mereka akan pergi selama-lamanya di neraka. Kalau kita nggak beritain Yesus, beda misalnya saudara beritain dan orang itu bilang, lihat saya nggak mau percaya, oh udah, gitu ya. Itu sebabnya saudara dan saya, kita ini punya terang. Yesus adalah hidup kita. Berani memberitakan Injil dan bersaksi. Efesus 6 ayat 19 sampai 20, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara, Paulus aja minta didoain ya supaya punya keberanian. Saudara, kita punya komunitas ya. Itulah kita sama-sama saling mendoakan supaya kita punya keberanian untuk memberitakan Injil, untuk berani berkata benar, untuk berani berdiri di atas kebenaran. Amin. Nah, apa yang terjadi bila kita takut? Nah, 1 Yohanes 4 ayat 18, yuk kita buka sama-sama. Silakan deh dari depan aja. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya. Kita baca ya sama-sama 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Gak lengkap. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Kalau kita percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita, kalau kita percaya bahwa Dia selalu menuntun kita, kita harus percaya juga bahwa ketika kita berjalan bersama Dia, kita akan aman. Amin. Coba katakan, saya aman bersama Yesus. Saya aman. Coba bilang kiri kanan, kamu juga aman bersama Yesus. Ya. Balik ke slide. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu tidak ada ketakutan. Karena ketakutan akan membunuh iman kita. Saudara, kita bisa datang ke gereja, tapi kita terus frustasi dalam hidup kita. Bisa. Kita bisa terus datang ke gereja, badan ini adanya di gereja, tapi kita nggak punya pengharapan dalam Tuhan. Iya, banyak sekarang. Kenapa? Begitu banyak intimidasi, begitu banyak serangan-serangan si jahat yang membuat kita patah semangat. Buat kita masalah-masalah, buat kita down, drop, saudara. Tuhan mau saudara dan saya, kita percaya sama Tuhan. Amin. Jangan takut, karena ketakutan membunuh iman. Pengharapan saudara berhenti, saudara. Ketakutan membuka celah bagi iblis. Oh iya, coba saudara takut ya. Saudara takut percaya sama firman Tuhan. Iblis bekerja dengan gampang, saudara. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ketakutan itu dari si jahat. Itu celah bagi iblis. Ketika saudara takutnya untuk melakukan kebenaran firman, disitulah saudara punya celah untuk iblis bekerja. Dan ketakutan akan menghentikan pertumbuhan rohani. Saudara, coba saya mau tahu nih. Siapa di sini yang pernah memberitakan Injil dan orang itu bertobat? Angkat 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Saudara, kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Injil itu dikatakan adalah kabar baik, ya. Kalau dunia katakan tahun depan ada kabar buruk, Injil katakan tetap kabar baik. Amin. Yes, tetap kabar baik. Tuhan iya dan amin. Kita nggak perlu ragu-ragu sama Dia. Ya. Ketakutan akan menghentikan pertumbuhan rohani kita. Saudara, ketika saudara berani beritain Injil, ceritain kesaksian saudara dan orang itu bertobat, saudara tahu nggak? Saudara kayak, wah Tuhan bisa kerja lewat saya. Benar nggak saudara? Saudara merasa kayak, wow, iman saudara bangkit. Iman saudara bertumbuh. Saudara mau lagi lakukan lagi, mau lagi lakukan kebenaran, mau lagi saudara. Iman saudara bertumbuh. Bukan cuma orang-orang diselamatkan, tapi hidup saudara pun semakin lama semakin kuat. Lo tahu tadi kita dengar sama-sama kita nyanyikan oleh darah anak domba Allah. Darah anak domba dan kesaksian kita itu mengalahkan si jahat, saudara. Mengalahkan si jahat. Kesaksian kita itu mengalahkan pekerjaan-pekerjaan si iblis. Tapi ketika kita berhenti bersaksi, kita sebenarnya lagi kasih kesempatan untuk iblis bekerja. Amin. Pahlawan, kita baca sama-sama yuk. Satu yang tulisan merah, 1, 2, 3. Pahlawan tidak akan takut dengan apapun. Katakan saya pahlawan. Bilang kiri kanan, kamu pahlawan. Kamu pahlawan. Kita adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Amin. Saudara, mari kita meninggalkan hal-hal yang kekal dalam hidup kita kepada orang-orang kita kasihi. Saudara, jangan senang aja ketika orang tua, suami, kayak saya misalnya. Saya senang ya ketika Pastor Edmond meninggal. Waduh, Pastor Edmond ini luar biasa gitu. Saya senang gitu kan. Wah, semua muji-muji gitu. Tapi kalau saya meninggal gimana? Benar gak saudara? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Ketika kita pergi dari muka bumi ini, apakah kita meninggalkan jejak-jejak ilahi? Oh iya saudara. Apakah kita dikenal karena kita mengasihi Tuhan atau kita dikenal karena kita suka ngomongin orang? Apa yang kita mau kita dikenal? Dikenang. Apa yang kita mau kita dikenal? Saudara, saya bersyukur dikelilingi orang-orang yang takut Tuhan. Mama saya memang tadinya belum bertobat. Nah itu ya, saya belum cerita ya saudara, nomor bersaudara itu. Satu-satu saudara bertobat. Satu-satu bertobat saudara. Itu pun karena Tuhan, bukan karena saya. Sampai terakhir, yang terakhir itu mama yang bertobat. Mama terima Yesus. Kalau Bu Linda kan mamanya duluan kan yang terima Yesus. Oh saya enggak, saya duluan yang terima Yesus. Saya berdoa dari mulai saya lahir baru, saudara. Mama saya itu majelis gereja. Tapi kalau marah, binatang luar semua. Saya berdoa dari mulai berdoanya, Tuhan mama, Tuhan selamatin mama, Tuhan jaga mama, Tuhan jaga mama. Sampai suatu hari saudara tahun 2010 itu saya nggak lupa. Saya tuh berdoa udah keluar air mata aja, Tuhan mama Tuhan. Cuma mama doang. Saudara. Akhirnya dia dilayanin sama suami saya dan dia terima Yesus. Semenjak hari itu saudara, yang keluar dari mulutnya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik sampai akhir hidupnya kemarin, saudara, Agustus kemarin dipanggil Tuhan. Oh nggak saudara, yang keluar dari mulutnya, Tuhan kok baik sih sama aku, Tuhan baik. Aduh saudara, seneng ya kelilingin orang yang udah bertobat. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan masih ada, sekarang masih bekerja. Amin. Di tengah-tengah kita. Jadi kita harus bangkitin diri kita, pegang firman Tuhan, percaya terus. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Saya minta di musik. Haleluya. Saya mau saudara bangkit berdiri. Saya mau kita nyanyi satu lagu.
saudara bangkit berdiri, berdoa bersama, kita menikmati Tuhan. Tuhan terima kasih, hamba selesai berbicara. Mari Engkau terus Tuhan berbicara buat setiap kami. Tuhan, mari Tuhan meteraikan setiap firman. Biar firman Allah berakar, bertumbuh, berbuah 100 kali lipat dalam hidup setiap umat di tempat ini. Engkau yang menaruh keberanian dari Allah, Roh Allah yang ada dalam setiap umatmu saat ini. Saudara, mari angkat tangan saudara dan taruh di dada saudara dan berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima firman-Mu. Mari Tuhan, taruh keberanian untuk percaya kepada Engkau dalam seluruh hidupku dan menanggalkan setiap ketakutan. Aku mau percaya dan berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Aku percaya Engkau yang memampukan aku menaruh roh keberanian untuk memberitakan Injil mulai hari ini. Di dalam nama Yesus, Hamba berdoa menteraikan Tuhan saat ini. Oh Rabba Sikia Rabba Shanda ya Rabba Baba ya Rabba Sikia Rabba Baba. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Rasikia Rabba. Nyanyikan lagu ini sama-sama. Haleluya. Firman-Mu kata Kau besertaku, yes Lord. Maka kuat roh dan jiwaku,
dalam ketakutan. Saudara sedang lemah. Mari angkat tangan saudara. Saya berdoa bagi saudara. Ora basyikiara baba. Kiara bakara basikiara barada kara baba. Oh Tuhan. Tuhan hamba mencurahkan roh keberanian di tempat ini di dalam nama Yesus. Angkat setiap ketakutan di dalam nama Yesus. Kelemahan-kelemahan di dalam nama Yesus. Kau curahkan saat ini rohmu bekerja Tuhan. Mari setiap tim leader boleh doain satu persatu. Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus. Curahkan Tuhan, curahkan keberanian berdiri di atas kebenaran firman. Ora basyanda kara basikiara baba. Ora sikiara baba baba. Kiara basikiara dakara baba baba. Terima, terima, terima. Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Ora basyanda kara baba baba. Di dalam nama Yesus. Rasikiara basyanda yara dakara baba baba. Kiara bakara baba baba baba. Sikiara baba baba baba. Yes Lord. Terima, terima. Terima kekuatan daripada Tuhan. Terima kekuatan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kamu keluarkan kesalahan. Curahkan hati. Oh, haleluya Tuhan. Amin, saudara. Silakan duduk. Jemaat hari ini diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa pagi ini kita semua dipulihkan, kita semua dikuatkan. Amin. Kita diberikan keberanian saudara untuk kita hidup di dalam firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan lebih banyak. Amin. Setiap tantangan, setiap rintangan, setiap masalah dalam kehidupan kita serahkan di bawah kaki Tuhan. Amin. Bukan kita lagi yang bekerja Tuhan. Bukan kita yang bekerja saudara. Tuhan yang bekerja dalam kita. Amin. Amin. Saya undang untuk petugas persembahan bisa mempersiapkan. Kita akan memberikan yang terbaik saudara. Kita siapkan setiap benih yang Roh Kudus taruh dalam hati kita untuk kita boleh terima.
Saudara, siapa yang belum menerima amplop? Semua sudah menerima amplop? Saudara bisa menuliskan di dalam amplop itu persembahan, perpuluhan, apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara. Saudara tuliskan. Dan kita percaya setiap benih yang saudara berikan tidak akan pernah sia-sia. Amin, saudara? Amin. Saya bacakan di dalam Lukas 6 ayat yang 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam beribahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan benih kami Tuhan. Kami boleh mengembalikan apa yang Kau titipkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan telah benih kami Tuhan. Kami percaya kami mau taruh di dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, benih ini dapat memberkati gereja kami, kota kami Tuhan, bangsa kami Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan setiap anugerah dan kemurahan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, kebaikan Engkau yang gak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sekolah kami, usaha kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, itulah buah tangan Engkau Tuhan, dan akan berhasil dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap hidangan yang Kau sediakan di atas meja makan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan Engkau. Terima kasih Tuhan jaminan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap untuk memberi saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Pengumuman perubahan nomor rekening bank bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, misi, dana pembangunan gereja, dan persembahan khusus lainnya dapat bertransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah. Rekening lama akan ditutup tanggal 31 Agustus 2022. Happy birthday kepada Elaine Miska Amadeus pada tanggal 6 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kebaktian Natal. Kebaktian Natal Gereja Anak akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember. Kebaktian Natal Youth akan diadakan tanggal 18 Desember. Dan kebaktian Natal Umum akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember.
See you next week and God bless you. Amin. Saya boleh duduk kembali, saudara, kita mendengarkan satu kesaksian tentang Christ from the Oven. Saya tahu untuk maju bersaksi ini, orang ini perlu keberanian, ya. Kebetulan banyak keberanian. Jadi saya tadi waktu khotbah saya WA, saya tanya, kamu berani nggak bersaksi? Gimana? Ayo berani, karena ini Tuhan mau menjadikan hidup kita menjadi saksi. Amin. Amin. Boleh, Victoria? Silakan. Victoria Aurora Kelly Hartawan. Halo semuanya. Dari mana? Mungkin seminggu ini seminggu ini banyak banget yang aku laluin. Senin kemarin aku jatuh dari motor, sedangkan besoknya aku harus tanding basket. Dan pertandingan basket yang akan aku jalanin itu besar dan udah ditunggu-tunggu. Aku udah latihan dari kelas 10, 11, 12, dan maksudnya puncaknya di sini. Dan hari Seninnya itu aku kecelakaan motor. Aku jatuh dari motor. Aku nggak tahu. Mungkin itu cobaan dari Tuhan atau gimana. Apa itu ujian juga buat Tuhan. Aku harus dijahit mulut aku, di bawah mulut aku harus dijahit. Terus kaki aku, lutut aku yang harusnya dipakai buat tali itu juga sakit jatuh sampai ungu gitu. Tapi pas hari di mana aku jatuh, aku cuma doa, aku baca firman, aku istirahat, dan aku benar-benar istirahat, tidur, terus dengerin lagu-lagu Tuhan, lagu-lagu buat aku kuat. Sampai semua temen basket apa kayak, tapi nggak usah dipaksain kalau besok belum bisa tanding. Tapi nggak tahu dari mana aku dapat kekuatan dari Tuhan.
jujur besoknya aku untuk dibawa lari, dibawa itu susah banget. Tapi aku gak mau ngeliat, gak mau kasih lihat mama, Aina, semuanya, semua orang kayak gak mau lihat kalau aku nggak bisa, tapi aku bisa. Pas aku kasih tauin mama juga, aku takut banget mama marahin aku, kayak takut malah dimarahin dan gak baik ke Rani, tapi ternyata mau bolehin. Dan aku berdoa supaya diberi kekuatan sama Tuhan. Dan pas Senin aku kecelakaan, Selasanya aku tanding, pelatih aku cuman bilang, telepon, Toy sehat. Aku bilang sehat banget, ready to game, ready. Saya bisa. Gak tahu itu mulut ngomong asal ngomong apa gimana, tapi aku mau dan aku ready. Ya itu dengan iman aku bisa. Dan pada hari itu aku main. Dan itu tuh sistem gugur, jadi kalau hari itu aku kalah ya gak main lagi. Dan hari itu kita menang, main lagi, hari Kamisnya main lagi. Jujur lututnya itu bukan makin baik tapi makin parah ya, tapi gak apa-apa, main aja, mau beriman Tuhan. Dan pada hari kemarin Sabtu, aku dan tim basket aku itu kita masuk Big Four, kita masuk peringkat masuk 2 besar. Dan hari ini juga aku berangkat ke Bandung untuk tanding lagi, besoknya langsung tanding lagi. Ya aku mau beriman kepada Tuhan aja, aku mau serahkan Tuhan, doain semuanya. Mari kita pegang tangan yuk. Kita mau percaya, kita mau pegang janji firman Tuhan. Amin. Oh, firman Tuhan katakan Toya sembuh. Amin. Kita percaya Tuhan kuatin hatinya, teguhkan dia. Haleluya. Bapak kami berdoa, bersepakat di dalam nama Yesus. Toya adalah anak Tuhan. Dan Tuhan mau bekerja. Urapan Tuhan turun atas Toya. Dia boleh jadi terang, boleh menceritakan kebaikan Tuhan di tengah teman-temannya. Kami berdoa kesembuhan milik Toya. Semua lutut yang luka saat ini disembuhkan. Kuat di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kuat dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kuasa Allah mengalir. Urapan Allah mengalir. Kami percaya di dalam nama Yesus. Memutus Toya untuk ikut pertandingan dengan kekuatan yang daripada Allah. Sembuh totally di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Semangat. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam setiap kejadian. Satu hal yang saudara nggak tahu, bahwa waktu dia dijahit tanpa obat penahan sakit sama sekali. Jadi semua yang di situ kagum, kamu nggak apa-apa, dijahit di atas bibir, tidak lumayan ya jahitannya. Tapi puji Tuhan pas sebelum berangkat tanding, saya antar ke dokter untuk cek lagi jahitannya, dan dia bilang gini, wow, udah kering, gitu. Padahal di dalam mulut gimana keringnya, tapi dia lihat jahitannya itu bagus sekali gitu loh. Jadi saya bilang, go Lani, kalau ada
itu loh, yang buat tutupan kuda di mulut, kalau bisa ditutup ya mulutnya, mulut tutupan kuda gitu ya. Tapi namanya basket kan orang bisa sikut kiri, sikut kanan ya, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menjagai dia. Dan mujizat Tuhan, SMA-nya bisa masuk gitu, itu kan mujizat, lawannya itu luar biasa ternyata bisa masuk. Jadi bahkan pelatihnya bilang kalau Toya nggak jatuh kayaknya kita nggak menang deh. Jadi Toya itu buang sialnya kita. Karena buat mereka itu mustahil, tapi jadi ini jadi kesaksian sih sebenarnya. Dia teman-temannya bilang wah semangatnya dia tetap percaya. Baik, amin. Bangkit berdiri. Oh iya, saya boleh minta yang ulang tahun di bulan November kita mau doakan. Siapa yang ulang tahun di bulan November? Ya, maju ke depan. Yang ulang tahun bulan November maju. Yakin? Ayo maju yang ulang tahun di bulan November. Yang ulang tahun di bulan November maju ke depan. Yang nggak ulang tahun jangan maju. Ayo. Ulang tahun. Kita mau mendoakan, mau didoain ya. Ayo yang ulang tahun bulan November. Adik-adik. Ada lagi yang belum maju ke depan? Bulan November. Semua sudah ya? Mari kita berdoa semua bersama. Bapa yang di surga, kami mau memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam bulan ini. Mereka ditambahkan 1 tahun usianya. Berdoa, anugerah dan kekuatan dari Tuhan menyertai mereka di dalam setiap hari kehidupan mereka. Hamba percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kepada mereka kasih karunia di dalam segala pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan berhasil. Berdoa mereka berikan kesehatan buat mereka, kekuatan buat mereka, berkati kehidupan mereka, bukan hanya banyak tetapi berlimpah-limpah Tuhan di dalam kekuatan yang daripada Engkau. Jadikan mereka saksi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bangkit berdiri semuanya, kita mau tutup di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk hadiran Tuhan. Pastor kita berkati dia berlimpah Tuhan di dalam kehidupannya dia sehari-hari, dalam dia mengembalakan Tuhan dengan kekuatan dan anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami ya Bapak. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa Bapak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan untuk saudara bisa berdiri dan menjadi saksi Kristus akan selalu menyertai engkau sekarang dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua mengatakan dalam nama Yesus. Amin.